Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Kehormatan Dewan berencana menggelar sidang etik terhadap 5 anggota DPR nonaktif, mulai dari Eko Patrio, Nafa Urba, Ahmad Syahroni, Uya Kuya hingga Adis Kadir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sempat menyatakan pimpinan DPR sudah memberikan lampu hijau untuk sidang etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan di tengah masa reses. Sidang etik disebut akan digelar hari ini untuk mendaftarkan perkara. Meski demikian, disampaikan oleh Dasko, kelima anggota Dewan tidak hadir karena belum memasuki materi perkara. Penonaktifan 5 anggota DPR merupakan buntut dari aksi massa terkait pernyataan yang dilontarkan wakil rakyat yang dinilai memicu kemarahan publik. Hal ini terjadi seiring dengan protes massa terhadap tunjangan anggota DPR. Dari Partai Nasdem, ada Ahmad Syahroni dan Nafa Urba yang dinonaktifkan sejak 1 September 2025. Pernyataan yang dilontarkan keduanya dinilai telah melukai perasaan rakyat. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Langkah serupa juga diambil pengurus Partai Amanat Nasional terhadap Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Sementara Adis Kadir yang berasal dari Partai Golkar juga dinonaktifkan setelah kritik bermunculan usai ia menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota Dewan. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Nasib anggota DPR nonaktif ini pun kini menanti keputusan dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkait sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada kelima anggota DPR nonaktif akan disampaikan pada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Gahniar Febrian. Niko, untuk saat ini bagaimana sidang MKD terhadap anggota nonaktif DPR yang informasinya akan digelar hari ini dan seperti apa agenda yang akan dilakukan siang hari ini? Ya, kalau merujuk kepada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Juno dan juga saudara, hari ini rencananya ini akan digelar sidang etik terhadap 5 anggota DPR nonaktif yang akan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun hingga saat ini, sejak kami ada di Kompleks Parlemen sejak pagi tadi, hingga saat ini belum ada agenda terkait dengan sidang etik yang akan digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Kami juga tadi telah mengonfirmasi kepada beberapa anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, namun jawabannya ada beberapa yang masih berada di daerah pemilihan, ada beberapa daerah yang ada beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan info sidang etik
yang akan digelar oleh MKD pada hari ini. Namun kalau misalnya kita secara garis besar melihat secara garis besar Juno dan juga saudara, bahwa 5 orang anggota DPR nonaktif yang nantinya akan disidang etik ini adalah Surya Utama atau Uya Kuya yang merupakan anggota DPR Komisi 9 fraksi PAN, lalu kemudian ada Eko Patrio yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi PAN, lalu kemudian ada Ahmad Syahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Nasdem, lalu kemudian ada Nafa Urbah yang merupakan anggota Komisi 9 fraksi Nasdem, lalu kemudian ada Wakil Ketua DPR Adis Kadir. Dan penonaktifkan ini merupakan ujung atau imbas dari pernyataan dari anggota DPR tersebut yang dinilai mencederai hati rakyat dan juga mendapatkan persepsi negatif dari publik terkait dengan pernyataan-pernyataan yang mereka kemarin yang memicu atau menimbulkan aksi massa pada akhir Agustus 2025 lalu. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat termasuk dari pernyataan Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang sempat salah menguraikan terkait dengan tunjangan anggota DPR yang merupakan fasilitas dari anggota DPR itu sendiri. Lalu kemudian kalau misalnya terkait sidang etik, Juno dan juga saudara, ada beberapa prosedur yang nantinya akan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Di antaranya ini adalah pemeriksaan materi perkara, lalu kemudian ada klarifikasi dari para teradu, lalu kemudian penyusunan kesimpulan. Apakah nantinya perkara-perkara yang dialami oleh para teradu ini layak lanjut ke sanksi yang lebih lanjut atau akan dihentikan. Tentunya nantinya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini akan menentukan apakah penonaktifan dari anggota DPR ini akan terus berlanjut atau nanti ada sanksi lain seperti teguran atau bahkan rekomendasi pergantian antar waktu yang mana nantinya anggota-anggota DPR tersebut akan diganti oleh dari partai yang asal partai mereka. Lalu kemudian sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini merupakan salah satu jalan untuk nantinya bisa melihat integritas dari DPR, apakah nantinya Mahkamah Kehormatan Dewan ini akan memberikan sanksi secara objektif yang tentunya sesuai dengan permintaan dari rakyat, karena beberapa waktu lalu terkait dengan sanksi-sanksi tersebut atau kesalahan-kesalahan dari anggota DPR yang sudah dinonaktifkan ini merupakan persepsi negatif yang menimbulkan persepsi negatif terhadap DPR di mata masyarakat. Untuk sementara demikian, Juno dan juga saudara, kita masih menantikan sidang etik yang tentunya sama-sama kita harapkan akan berlangsung atau nantinya vonis terhadap anggota DPR nonaktif tersebut akan diberikan secara objektif. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dari Gedung DPR RI Jakarta. Informasi usai jeda saudara, banjir di Kaligawe Semarang kembali tinggi sejak Rabu pagi. Warga mulai mengeluh gatal-gatal di posko kesehatan Puskesmas Gayam Sari yang didirikan di jembatan Kaligawe.